Assalamualaikum, hai teman-teman yang lagi stay at home nih. Kami dari kelompok 5 bakalan mempresentasikan tentang konflik dan negosiasi. Nah, kalau gitu langsung aja ya, check it out. Definisi konflik. Konflik merupakan sebuah benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antagonistis bertentangan. Apabila sistem komunikasi dan informasi tidak memenuhi sasaran, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan saling tidak mengerti akan satu sama lainnya. Perkembangan pemikiran tentang konflik. Pandangan konflik dibagi menjadi 3 bagian, antara lain pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Kemudian ada pandangan menurut hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Dikarenakan itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi atau sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam kelompok atau organisasi. Yang terakhir, pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Untuk memahami konflik adalah dengan mengidentifikasi tipe dari ketidaksepakatan antara konflik tersebut mengenai apa. Meskipun tiap-tiap konflik adalah unik, tetapi para peneliti harus menggolongkan konflik ke dalam 3 kategori. Yang pertama, konflik tugas atau task konflik, di mana tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan atau relationship konflik, di mana didasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga, konflik proses atau proses konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Kemudian cara lain untuk memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokus atau di mana konflik terjadi. Ada 3 tipe dasar. Yang pertama, konflik dyadic atau dyadic konflik, konflik yang terjadi di antara 2 orang. Kemudian yang kedua ada konflik intergroup atau intergroup konflik, konflik yang terjadi di dalam sebuah grup atau kelompok. Kemudian yang ketiga, antar kelompok atau intergroup konflik, konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Jadi, dengan berpikir mengenai konflik dalam hal tipe dan lokusnya dapat membantu kita dalam menyadari bahwa kemungkinan menjadikan tak terelakkan dalam sebagian besar organisasi, dan ketika itu terjadi, maka kita dapat berupaya untuk membuatnya seproduktif mungkin. Baiklah, selanjutnya proses konflik. Yang pertama, konflik laten. Pada tahap pertama, tidak terdapat adanya konflik terbuka, tapi potensi untuk munculnya konflik ada. Walaupun ia bersifat laten, konflik keorganisasian muncul karena diferensiasi vertikal dan horizontal, menyebabkan timbulnya berbagai macam subunit organisasi dengan tujuan-tujuan yang berbeda dan seringkali muncul pada persepsi-persepsi berbeda tentang bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, konflik yang dispensasi. Tahap kedua ini diawali dengan situasi di mana sebuah subunit atau kelompok kepentingan tertentu merasa bahwa tujuan-tujuannya terbengkalai yang disebabkan oleh tindakan-tindakan kelompok lain. Pada tahap ini masing-masing subunit mulai merumuskan mengapa konflik tersebut muncul,
dan mulai menganalisis kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Masing-masing mencari akar konflik dan mulai mengkonstruksi sebuah skenario yang mengucapkan problem-problem yang dialaminya dengan subunit lainnya. Selanjutnya, konflik yang dirasakan. Pada tahap ini, subunit yang terlibat dalam konflik dengan cepat mengembangkan suatu reaksi emosional terhadap satu sama lain. Suatu konflik makin meningkat, maka kerjasama antara subunit menyusut dan efektivitas keorganisasian juga menyusut. Selanjutnya, konflik termanifestasi. Pada tahap keempat, sebuah subunit mulai menyerang subunit lainnya dengan jalan menghalangi tujuan. Konflik termanifestasi dapat bermacam-macam bentuk. Hal bersifat umum adalah agresi terbuka antara orang dan kelompok-kelompok. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dengan timbulnya konflik termanifestasi, maka efektivitas keorganisasian akan menyusut. Karena koordinasi dan integrasi antara para manajer dan subunit menjadi porak-poranda. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang perundingan distributif dan perundingan integratif. Yang pertama yaitu perundingan distributif, negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Intisari dari perundingan distributif itu adalah melakukan negosiasi atas siapa yang memperoleh pembagian dari bagian yang tetap. Bagian tetap itu maksudnya adalah satu set jumlah barang atau jasa yang harus dibagikan. Ketika bagian tersebut sifatnya tetap atau para pihak meyakininya, maka mereka akan cenderung untuk melakukan perundingan secara distributif. Contohnya, perundingan distributif itu adalah negosiasi di antara tenaga kerja dan manajemen mengenai jumlah gaji. Pada umumnya, pengajuan tenaga kerja di media perundingan ditunjukkan untuk memperoleh sebanyak mungkin uang dari manajemen. Oleh karena itu, setiap dari sen yang tenaga kerja negosiasikan akan meningkatkan beban manajemen. Masing-masing pihak akan berunding secara agresif dan memperlakukan orang lain sebagai lawan untuk dikalahkan. Yang kedua yaitu perundingan integratif, yaitu negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Perundingan integratif lebih dipilih dibanding perundingan distributif karena pertama, membentuk hubungan dalam jangka panjang. Perundingan integratif mengikat para negosiator dan memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja perundingan bila mereka merasa bahwa mereka telah mencapai kemenangan. Namun dalam perundingan distributif menyisakan salah satu pihak sebagai yang kalah. Hal ini cenderung untuk membangun permusuhan dan memperdalam pembagian divisi ketika orang-orang harus bekerja bersama dalam basis yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada 5 tahapan negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, kita diharapkan bisa memutuskan apa yang kita mau dan kenapa. Pengumpulan data sangat diperlukan untuk mendukung posisi kita. Penyampaian argumen dalam mendukung posisi kita haruslah dengan bijaksana. Selain itu, kita juga harus menentukan apa yang diinginkan pihak lain dan kenapa. Mengerti kemampuan kita dan pihak lain, serta mengatur dan mengembangkan strategi kita dalam bernegosiasi. Kemudian yang kedua, definisi dari aturan yang mendasar. Menentukan garis besar dan aturan untuk bernegosiasi, siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi, dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Waktu dan tempat negosiasi juga perlu kita tentukan, kapan dilakukan, berapa lama, dan lokasi negosiasi. Yang ketiga, klarifikasi dan pembenaran. Dalam tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan. Kita bisa memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi kita. Kemudian yang keempat, melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Inti dari proses negosiasi adalah upaya memberi dan mengambil secara aktual
dalam mencoba untuk menyelesaikan perjanjian. Hal ini adalah di mana kedua belah pihak perlu untuk membuat konsesi. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah merumuskan perjanjian Anda dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan mengawasinya. Segala sesuatu yang diputuskan bersama hendaklah diformalkan. Hal-hal yang mesti dipastikan adalah: yang pertama, dokumen yang sudah disepakati; yang kedua, meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindari salah pengertian; yang ketiga, uraikan dengan jelas semua ketetapan dan persetujuan; yang keempat, buatlah secara tertulis; yang kelima, kedua pihak harus membaca dan menandatangani untuk memperoleh kesepakatan atas apa yang dirundingkan. Perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya individu melakukan negosiasi. Yang pertama, sifat kepribadian dalam negosiasi. Kepribadian cukup mampu mempengaruhi seseorang dalam bernegosiasi. Contohnya, seorang yang memiliki kepribadian ekstrovert biasanya tidak terlalu baik dalam negosiasi. Ia cenderung akan memberikan informasi yang lebih banyak daripada seharusnya. Karena seorang ekstrovert memiliki sifat ramah dan ingin membina hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kepribadian yang dianggap baik dalam negosiasi adalah introvert. Seseorang dengan sifat introvert lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga ia tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Ia tidak akan memberikan informasi yang lebih banyak, sehingga ia bisa mendapatkan hasil negosiasi yang lebih baik dari lawannya. Yang kedua, ada suasana hati. Suasana hati sangat penting dalam negosiasi. Bernegosiasi dengan suasana hati yang positif akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada bernegosiasi dengan suasana hati yang buruk. Yang ketiga, ada budaya. Perbedaan budaya juga mempengaruhi seseorang dalam bernegosiasi. Hal ini disebabkan nilai dan kebiasaan yang berbeda antar kebudayaan. Misalnya, seorang manajer di Hong Kong lebih kooperatif dalam negosiasi daripada manajer dari Jerman. Terakhir, ada perbedaan gender. Gender seringkali diasosiasikan memberikan pengaruh terhadap hasil negosiasi, di mana ada persepsi dari jenis kelamin dan hasil negosiasi. Pria dianggap lebih memperhatikan status, kekuasaan, dan pengakuan, sementara wanita lebih memperhatikan atau mengedepankan belas kasihan. Hal ini diasumsikan bahwa pria lebih mementingkan economic value dari sebuah proses negosiasi, sementara wanita lebih diasumsikan mementingkan relationship atau personal value dari sebuah proses negosiasi. Jika menggunakan pendekatan atau strategi negosiasi, pria lebih cenderung menggunakan strategi distributif, dan wanita lebih cenderung menggunakan strategi integratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi dari negosiasi dengan pihak ketiga. Baiklah, pada poin ini kita telah membahas mengenai negosiasi dalam hal searah. Namun, kadang-kadang para individu atau representatif kelompok mencapai jalan buntu dan tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui negosiasi searah. Kita masuk, terdapat 3 peran dasar dari pihak ketiga. Yang pertama, ada namanya mediator. Teman-teman tahu nggak apa itu mediator? Di sini dalam artikel saya baca, mediator itu adalah pihak ketiga yang netral, yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif pertimbangan, rujukan, saran, dan sebagainya. Yang kedua, ada arbitrator. Arbitrator itu adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian arbitrase dengan secara sukarela atau diminta oleh para pihak, atau yang diwajibkan dipaksa terhadap para pihak oleh undang-undang kontrak. Yang terakhir ada namanya seorang konsilator. Adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan komunikasi secara formal di antara negosiator dengan lawan.
Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.